Korea has once again ruled out giving up its nuclear weapons program, declaring that its status as a nuclear-armed state is irreversible. North Korea has declared that denuclearization is no longer up for discussion, calling it an irreversibly finalized matter. The statement comes amid renewed security talks between Jangan memulai perang jika tidak benar-benar bisa menyelesaikan. Mungkin inilah pepatah yang tepat untuk melihat Amerika hari ini. Di saat meja negosiasi dengan Iran belum menemui kepastian, Washington justru mulai mengalihkan perang ke semenanjung Korea. Ketegangan dengan Korea Utara kembali meningkat dan memunculkan kekhawatiran bahwa Amerika sedang membuka lembaran baru perselisihan. Mengingat perundingan dengan Iran sendiri belum menampakkan akhir kesepakatan. Namun Amerika nampaknya telah salah lawan. Berbeda dengan Iran yang lebih mudah ditekan, Korea Utara justru memberikan perlawanan. Selama bertahun-tahun lamanya, negara yang berada di semenanjung Korea ini membangun persenjataan nuklir dan rudal balistiknya. Artinya berperang melawan Korea Utara sama saja dengan kesia-siaan. Jika Amerika memaksa melakukan serangan, maka Washington harus bersiap pada dua krisis secara bersamaan. Bagaimanakah langkah Amerika selanjutnya? Akankah konflik lainnya pecah di semenanjung Korea? Cetak gol akan merangkum kalah perang lawan Iran. Trump cari gara-gara untuk jajah korut sebagai berikut. Donald Trump targetkan Korea Utara sebagai medan pertempuran baru. Amerika Serikat hari ini ibarat menabur kembali benih permusuhan. Padahal mereka belum sempat memanen benih perdamaian. Inilah yang sedang mereka lakukan di Korea Utara hari ini. Belum sempat menyelesaikan pertikaian dengan Iran, Amerika malah mencari gara-gara dengan Korea Utara. Menurut keterangan dari Lee Jae-myung, Presiden Korea Selatan, Donald Trump dikabarkan ingin mengalihkan perhatiannya ke Korea Utara setelah ia mencapai kesepakatan dengan Iran. Pengumuman itu sendiri disampaikan melalui pertemuannya pada Jumat 9 Juni 2026 dalam acara KTT G7 di Prancis. Lee Jae-myung mengabarkan kepada Trump bahwa sanksi-sanksi nuklir yang selama ini ia berlakukan sama sekali tidak efektif. Presiden Trump mengatakan bahwa sudah saatnya untuk menaruh perhatian ke masalah Korea Utara, ujar Lee. Lee Jae-myung dikabarkan tidak hanya melaporkan mengenai sanksi nuklir Korea Utara yang tak efektif. Ia juga dikabarkan meminta bantuan kepada Donald Trump agar bisa mendamaikan hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Korea Selatan memang berharap jika Amerika juga memberikan inisiatif diplomasi seperti yang ia lakukan di Timur Tengah. Juru bicara Presiden Korea Selatan Kang Yoo-jung menyatakan bahwa Donald Trump yang menerima usulan itu menyambut baik atas kesempatan tersebut. Trump bahkan menyatakan bahwa ia siap membantu mencari jalan keluar atas isu yang berkaitan dengan Korea Utara. Negara-negara G7 sendiri sempat menyoroti bagaimana ancaman nuklir dari Korea Utara. Mereka menyampaikan bentuk keprihatinan terhadap program nuklir dan rudal balistik yang terus dikembangkan oleh Korea Utara hingga hari ini. Mereka menghendaki adanya pengurangan terhadap program nuklir yang ada di Korea Utara hari ini. Selain itu, Korea Utara sempat diramaikan mengenai isu sensitif yang melibatkan Jepang. Negara itu dikabarkan pernah melakukan penculikan terhadap beberapa warga negara Jepang di masa lalu. Selain itu, muncul dugaan bahwa Korea Utara terlibat pula dalam berbagai aksi kejahatan cyber dan pencurian aset kripto yang sangat mengkhawatirkan. Korea Selatan yang memilih Amerika sebagai pihak yang berdiplomasi sebenarnya sangatlah tepat. Pasalnya, Donald Trump dan pemimpin Korea Utara itu pernah menarik perhatian dunia. Pasalnya, mereka pernah terlibat dalam serangkaian pertemuan dengan Kim Jong-un. Pertemuan pertama mereka sendiri pernah berlangsung di Singapura pada tahun 2018. Pertemuan ini menjadi KTT pertama antara pemimpin Amerika dan Korea Utara. Setahun kemudian mereka melanjutkan pertemuannya di Hanoi, Vietnam. Kemudian tak berselang lama dari beberapa pertemuan itu,
Donald Trump dikabarkan kembali mengadakan pertemuannya di zona demilitarisasi yang membuat Korea Selatan dan Korea Utara terpisah. Di momen inilah Trump dinobatkan sebagai pemimpin Amerika pertama yang menginjakan kakinya di Korea Utara. Namun meskipun tercatat sebagai peristiwa bersejarah, pertemuan-pertemuan tersebut belumlah menemui hasil yang maksimal. Korea Utara masih enggan untuk melepaskan program nuklirnya. Padahal Amerika sendiri juga menjanjikan pelonggaran sanksi internasional. Meskipun menemui kegagalan, Donald Trump juga dikabarkan menunjukkan ketertarikan untuk berkomunikasi kembali. Hal ini seperti yang ia sampaikan pada tahun 2025 yang lalu. Trump menyatakan bahwa dirinya ingin bertemu kembali dengan Kim Jong-un. Namun Presiden Korea Selatan meminta agar Donald Trump dan Amerika menghindari perang dengan Korea Utara. Agaknya kehati-hatian Presiden Korea Selatan ini berakar pada korban yang kemungkinan terjadi ketika konflik memanas. Jika melihat dari awal sejarahnya, konflik antara Korea Utara dan Selatan ini bermula pada tahun 1945. Ketika itu wilayah utara diduduki oleh Uni Soviet dan wilayah selatan diduduki oleh Amerika. Maka terbagilah Korea Utara dan Korea Selatan. Namun pada tahun 1950 terjadilah Perang Korea. Ketika Korea Utara melakukan invasi ke Korea Selatan, agaknya kekhawatiran pada konflik yang mungkin kembali terjadi inilah yang membuat Korea Selatan ini melakukannya dengan cara damai. Apalagi jika konflik terjadi, maka tidak hanya Amerika dan Korea Utara yang terlibat, melainkan beberapa negara sekutunya. Di kawasan Indo-Pasifik sendiri, terdapat beberapa sekutu Amerika, misalnya seperti Taiwan, Filipina, Jepang, dan Korea Selatan sendiri. Sedangkan Korea Utara memiliki beberapa sekutu yang kemungkinan terlibat, misalnya saja seperti Tiongkok hingga Rusia. Jika terjadi peperangan, maka besar kemungkinan nuklir Korea Utara akan diturunkan. Efeknya, kerusakan yang amat parah di kedua wilayah. Korea Selatan memang baru-baru ini sempat membeli rudal dari Amerika. Namun nampaknya rudal tersebut tidak akan mampu sepenuhnya mengalahkan Korea Utara. Demi tercapainya negosiasi yang damai, dikabarkan Presiden Korea Selatan sampai mengajak Paus Leo XIV ke Korea Utara. Paus mengatakan ia akan secara aktif mempertimbangkan dan berupaya untuk mewujudkannya, kata Lee. Upaya yang dilakukan oleh Presiden Korea Selatan ini menunjukkan betapa besarnya keinginan Korea Utara untuk menjalin perdamaian dengan Korea Selatan. Meskipun belum terlalu jelas apa motif di balik hal ini, namun yang pasti Korea Utara menunjukkan respon sebaliknya. Perlawanan keras Kim Jong-un melawan Amerika penjajah. Meskipun Korea Selatan dan Amerika hendak menjalin hubungan, namun nampaknya respon tersebut tidaklah seperti yang diharapkan. Amerika sendiri pernah mendapatkan sebuah pesan ancaman dari Korea Utara pada tahun 2019. Dalam sebuah liputan yang dilakukan oleh Kompas.id, Korea Utara sempat meluncurkan rudal jarak pendek ke laut pantai timur negaranya. Uji coba yang dilakukan pada Kamis 28 November 2019 itu bertepatan dengan hari libur Thanksgiving Amerika Serikat. Sebelumnya, Korea Utara sempat meluncurkan rudal pada tanggal 31 Oktober 2019. Serangan rudal-rudal ini tidak bisa dibaca hanya sebagai uji coba nuklir biasa, namun besar kemungkinan merupakan sebuah peringatan. Nampaknya hal ini bisa saja terjadi lagi. Apalagi menurut negara-negara G7, Korea Utara memiliki stok rudal balistik yang sulit dihilangkan. Potensi konflik ini bisa saja pecah sewaktu-waktu apabila Amerika mencari gara-gara. Uji coba nuklir juga sempat terjadi pada Maret 2026 yang lalu. Padahal ketika itu Amerika sedang berperang di Timur Tengah. Uji coba ini dianggap terlalu kebetulan dan bisa saja jadi merupakan sebuah pesan bagi Amerika Serikat. Korea Utara beberapa waktu yang lalu juga sempat menaikkan produksi rudal dan persenjataan. Agaknya hal ini dilihat sebagai sebuah ancaman perang di masa yang akan datang. Negara di semenanjung Korea ini sedang berusaha untuk meningkatkan ancaman. Mereka juga berusaha untuk melakukan perlawanan sebelum terjadinya perang.
Korea Utara bahkan sempat merespon kebijakan denuklirisasi yang digagas oleh negara-negara barat. Namun Kim Jong-un melihat tindakan tersebut sebagai sebuah ancaman. Ia memandang denuklirisasi sebagai sebuah khayalan semata. Korea Utara dikabarkan tidak akan menghilangkan program nuklirnya. Kami mengecam provokasi konfrontasi nuklir kolektif oleh trio AS, Jepang, Korea Selatan, serta upaya tidak tulus negara-negara barat untuk memaksakan tindakan inkonstitusional terhadap negara-negara berdaulat di panggung internasional, bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Hal ini menunjukkan Korea Utara sedang tidak bisa diajak berkompromi. Apalagi negara-negara sekutu AS ini mengharapkan agar program denuklirisasi yang dilakukan dapat diberhentikan secara permanen. Korea Utara juga dikabarkan sedang mempererat hubungannya dengan Tiongkok. Kedua negara ini bahkan beberapa waktu yang lalu sempat terlibat dalam pertemuan. Meskipun pertemuan keduanya tidak dilakukan dalam rangka membahas mengenai isu rudal dan persenjataan. Dua negara ini juga sempat menuduh sekutu Amerika yaitu Jepang sebagai negara neomiliterisme. Hal ini nampaknya berkaitan erat dengan kebijakan Jepang yang baru-baru ini mulai menunjukkan penguatan sektor militer. Memang baru-baru ini, negara para samurai ini kembali memfokuskan diri pada program militernya. Padahal sudah lama sekali Jepang tidak terlalu memfokuskan diri pada militer. Korea Utara nampaknya melihat ini sebagai sebuah ancaman. Dan Tiongkok lagi-lagi ikut dalam pertikaian. Keterlibatan Tiongkok ini memang sangat sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Namun yang pasti, luka lama sejarah dan perpolitikan membuatnya seringkali berkonflik dengan Jepang. Ketegangan ini membuat Korea Utara pastinya enggan melepaskan program nuklir mereka. Pengen sepatu sneakers keluaran terbaru, tapi budget kamu pas-pasan? Cobain deh sepatu serbaguna dari brand Hertz, cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Nuklir Korea Utara turun jika Trump berani macam-macam. Korea Utara sendiri memandang bahwa nuklir yang mereka miliki sebagai hal yang sangat berharga. Bahkan negara tersebut tidak mau mengubah statusnya meskipun Amerika Serikat dan Jepang mengadakan pertemuan. Korea Selatan, Amerika, dan Jepang memang sempat mengadakan pertemuan pada 12 Juni 2026 lalu. Pertemuan ini untuk kembali meningkatkan komitmen denuklirisasi total semenanjung Korea. Retorika tak berarti AS dan kekuatan-kekuatan bawahannya terhadap Korea Utara tidak akan pernah dapat mempengaruhi posisi Korea Utara yang tak tergoyahkan sebagai negara pemilik senjata nuklir, kata juru bicara yang tidak disebutkan namanya dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA. Korea Utara nampaknya ingin menjaga program nuklirnya dan menjamin keamanan yang kuat. Korea Utara menginginkan agar perdamaian dapat tercapai di kawasan. Bahkan dengan tegas Korea Utara menyatakan bahwa tidak peduli seberapa keras AS, Jepang, dan Korea Selatan berdebat, mereka tidak akan pernah mengubah posisi Korea Utara saat ini sebagai negara pemilik senjata nuklir. Aksi denuklirisasi yang dilakukan oleh Amerika dan sekutu-sekutunya ini tidak hanya mengundang penolakan, melainkan juga kemarahan. Adik Kim Jong-un menyampaikan bahwa program nuklir Korea Utara adalah harga mati bagi mereka. Kim Yo-jong mengecam tindakan dan seruan yang dilakukan oleh negara-negara kelompok G7 ini. Senjata nuklir adalah sarana ampuh untuk mempertahankan kedaulatan dan landasan untuk menjamin perdamaian, sebagaimana didefinisikan oleh hukum DPRK, kata Kim Yo-jong. Ia juga menambahkan bahwa persenjataan nuklir Korea Utara merupakan sarana untuk membela diri. Siapapun yang mencoba merugikan kepentingan inti negara pemilik senjata nuklir akan membuat pilihan terburuk dengan mengundang bencana, ujarnya lagi. Respon Korea Utara ini sebenarnya menunjukkan bahwa mereka juga khawatir dengan keamanan yang ada di kawasan. Pasalnya, kawasan Indo-Pasifik sewaktu-waktu dapat kembali mengalami perpecahan. Negara-negara yang ada di dalamnya saling memiliki keterikatan politik, sehingga membuat satu gesekan saja dapat berbuah konflik jangka panjang. Apalagi kondisi dari Korea Utara ini sangatlah rumit. Negara ini tidak hanya didesak oleh satu atau dua negara, melainkan oleh puluhan negara lainnya.
Program denuklirisasi adalah upaya pengkerdilan terhadap Korea Utara hari ini. Hal ini berpotensi melemahkan posisi mereka di kawasan. Jika Amerika macam-macam, besar kemungkinan Korea Utara akan melancarkan serangan. Dapatkan celana kargo corduroy pria, celana ini sangat nyaman digunakan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kalah perang lawan Iran. Trump cari gara-gara untuk jajak korut. Akankah benar-benar terjadi peperangan di kawasan atau akan berakhir dengan perdamaian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.